warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang dimuliakan, kita teruskan kembali pembahasan kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, hadis yang ke-25. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa man la yashkuril qalila la yashkuril katsir wa man la yashkurin nasa la yashkurillah wal jama'atu rahmatun wal furqatu 'adzabun, rawahul Baihaqi. Hadis selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun, bahwasanya menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan Allah yang kita dapatkan, kita bercerita dengan saudara, kita bercerita dengan keluarga, bercerita dengan orang lain, itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk rasa syukur salah satunya adalah menceritakan akan kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi kan tipis-tipis antara bersifat syukur atau nyombongin diri. Tipis-tipis ini sebenarnya. Tapi ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau dapat nikmat, kau dapat kebaikan dari sisi Allah, ceritain. Jangan ceritanya kalau nggak punya duit cerita mulu, jika dapat duit segepok agak cerita. Kalau belum dapat nih, belum deal tokeknya ini, cerita mulu. Khawatirnya nanti pedangnya cair, diem-diem baik, kan repot ini. Kebalik. Biasa orang kalau lagi susah itu cerita aja. Tapi giliran senang, kita ditinggalin. Maka disitulah siapa teman sejati kita itu. Teman sejati kita itu adalah teman yang senantiasa kita senang dia ngingetin kita, jangan sampai kebablasan, kita susah kita dihibur, Pak. Itu teman sejati. Tapi kalau teman yang manfaatin doang, ketika kita kaya, ketika kita senang, oh dia nebeng, ngopi nebeng, rokok nebeng, semuanya nebeng dah. Tapi begitu kita jatuh, kita ditinggalin. Itu banyak yang kayak begitu manusia itu. Makanya terkadang jangan buru-buru menjustis, oh ini adalah teman sejati saya. Belum tentu, karena sampai lagi dalam keadaan baik-baik saja. Tapi begitu sampai terpuruk, apakah masih bisa mendampingi kita? Apakah masih bisa ngopi dengan kita? Apakah sebaliknya dia akan mentraktir kita yang dulu kita yang mentraktirnya? Belum tentu. Karena banyak manusia hanya memanfaatkan kebaikan-kebaikan kita. Tapi teman sejati, kita lagi jaya, kita diingetin, jangan kebablasan, jangan boros-boros. Ingetin itu teman sejati, Mas. Begitu dia susah, dihibur. Tenang, masih ada saya, yuk ngopi-ngopi. Rokok sebatang berdua nggak masalah. Itu teman sejati. Jadi at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun, menceritakan kebaikan-kebaikan yang Allah anugerahkan, itu termasuk bentuk rasa syukur kita. Bahkan ketika kita bermimpi tentang satu kebaikan, itu juga harus diceritakan. Jangan kalau bermimpi jelek diceritain, jangan. Yang jelek tutupin. Waduh, semalam digigit ular, hati-hati sampai ya.
Ya. Kalau yang jelek-jelek udah ini adalah apa namanya? Buah mimpi apa itu? Bunganya mimpi gitu ya. Udah gitu aja, abaikan saja. Tapi kalau engkau mendapatkan mimpi-mimpi yang baik, di dalam mimpinya Masya Allah datengin ulama, bisa bersahabat tangan dengan ulama dalam mimpinya. Di dalam mimpinya bisa menaiki kuda putih, di belakangnya ada dua putih juga. Nah, ceritain kira-kira apa nih? Firasatnya apa nih? Ada tafsir mimpi nih. Kalau tafsir mimpinya digitulah, jangan ceritain. Hati-hati udah, bahaya itu, bahaya. Itu termasuk sampai mimpi kata Rasulullah. Kalau kau mimpi baik ceritain. Tapi kalau mimpi buruk udah diem baik. Itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk sampai mimpi yang baik pun kita disuruh untuk menceritakan. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ini poin yang pertama dalam hadis ini yang dipesankan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tarkuha kufrun. Nah ini, kalau kita dapat nikmat tadi, ketika kita menceritakannya adalah bentuk rasa syukur kita. Tapi kalau kita diem baik, kagak cerita ini, termasuk bentuk kekufuran kita. Ditambahi lagi sebagai rasa menceritakannya itu datengin orang-orang, bersyukuran, kasih jaminan, kasih makanan, berdoa, tambah baik lagi. Datangnya silaturahim, di dalamnya ada sedekah, semuanya pada bergembira karena dapat makan. Afdhalul ibadah idkhalus surur fi qalbil mu'min. Jadi salah satu dalam satu riwayat Rasulullah, salah satu ibadah yang paling utama itu adalah menggembirakan hati orang yang beriman. Sampaian bertamu diundang, jamuannya luar biasa. Wah, segala minuman ada, dari yang panas sampai yang dingin. Makanannya dari yang bundur-bundur sampai yang lonjong-lonjong ada, buah-buahannya ada. Seneng apa seneng? Seneng. Itu menggembirakan orang yang beriman, afdhalul ibadah, salah satu ibadah yang paling utama. Gak usah berat-berat. Sampai ada tamu, hormatin tuh tamu, apa yang kau miliki keluarin, biar seneng tuh tamu, biar seneng. Nah kalau besok lagi situ lagi dibacain ini kayaknya tempat ngopi ini, sini lagi baik nih. Nggak apa-apa, orang yang beriman didatengin tamu itu gembira, apa seneng. Datang dia bawa rezeki, pulang dia ngilangin dosa-dosa kita. Biarin dia nggak bawa apa-apa, nggak bawa gula, nggak bawa kopi, tapi pulang dia merontokin dosa-dosa kita. Makanya orang yang sering banyak tamunya itu sering rontok dosanya, sering rontok. Apalagi bendahara sering nafi terus. Iya, bendahara sore-sore datang tamu ya, minta uang pengeluaran. Pulang. Ayo sempat dilihat tadi, masya Allah tamunya itu bisa dihitung, jangankan tamunya ke rumah, HP-nya aja setiap 3 menit 5 menit itu bunyi terus Pak. Ya Allah, di mana Tat? Wah, mancing. Ya Allah, luar biasa orang ini. Aduh. Penyakit. Orang sudah hobi bantu, masya Allah. Tapi ya punya baik-baik saja nggak apa-apa. Sekedar hiburan. Jangan tiap hari mancing aja. Ya sebulan sekali. Ya sehari sekali ya.
Kalau sehari-hari kan usahanya itu. Emang dia tukang jual beli ikan, itu harus tiap hari. Lah ini mah hiburan sebulan sekali. Habis dapat ampo, yo kita mancing. Udah, sekali-sekali lah. Wa tarkuha kufurun, meninggalkannya adalah sebuah kekufuran. Wa man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Dan poin yang ketiga kata baginda Rasul, siapa orang yang tidak pandai bersyukur terhadap nikmat yang kecil, la yashkuril katsir, maka tidak dianggap mensyukuri nikmat yang besar. Ya. Terkadang kita keluar kata-kata yang membuat kata-kata itu suudzon terhadap Allah. Ya Allah, kurang amat. Saya ibadah 5 waktu ya jamaah, Senin Kemis ya puasa, setiap hari yuk baca Al-Quran, setiap pagi yuk duha, malamnya qiyamul lail. Kenapa sih kok rezeki saya seret? Pernah gak melintas kayak gitu? Pernah. Foto kali mesti ada buruk sangka suudzon kepada Allah. Kenapa sih tangga saya kok jamaah cuma Jumatan doang? Sama Idul Fitri, Idul Adha, qiyamul lail agak, duha apa maning, tapi rezekinya Masya Allah. Berangkat kerja jam 10, jam 12 tuh udah nyampe ngopi di rumah, tanda tangan di kantor, pulang puluhan juta. Salah saya apa ya Allah? Dia agak sholat mungkin sholat, tapi jamaah agak pernah saya lihat. Saya yang jamaah, saya yang ahli sedekah. Tuh, ini dia nih. Hati-hati Pak ini. Ini salah satu bentuk kekufuran kita. Menghilangkan kenikmatan daripada yang Allah anugerahkan kepada kita. Belum tentu Allah memberikan kepadanya hati yang tenang, sementara kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa jamaah, untuk bisa duha, untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa qiyamul lail. Itu salah satu kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Jangan hanya yang zahir saja. Duit ada yang dilihat, duitnya banyak, berarti amalannya apa nih? Belum tentu. Itu adalah rahasia Allah. Rahasia Allah mau diberikan kepada orang yang taat terserah Allah, mau diberikan kepada orang yang maksiat, itu hak Allah. Karena apa? Itu sifat rahmannya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu diberikan kepada semua hambanya, semua makhluknya, bukan hanya manusia, bukan hanya jin, tumbuhan, hewan, semuanya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah yang menciptakan, Allah bertanggung jawab untuk memberikan rezekinya. Cuma kadarnya beda-beda. Ada yang kerjanya sampai dari 24 jam, kerjanya 20 jam. Berangkat jam 5, berarti pulangnya jam berapa tuh? Baru 12 jam ya. Pulang jam 10 malam. Coba. Emang Allah kasih takarannya rezekinya cuma 1 gelas, Pak. Mau dikejar kayak apa? Ya tetap 1 gelas. Tapi kalau Allah sudah memberikan kepada hambanya rezekimu seember, rezekimu segalon, rezekimu segendrong, tahu gendrong kan? Rezekimu satoran, rezekimu sakontainer,
Coba semakin kadang-kadang semakin banyak rezeki yang Allah anugerahkan, kita melihat secara kasat mata kerjaannya semakin ringan. Itu cuma datang ke kantor, kenapa? Penanggung jawab. Sekali salah meleset bangkrut itu. Bangkrut. Jadi hal-hal yang sekecil apapun yang Allah anugerahkan, syukuri Pak, syukuri. Alhamdulillah, orang yang diberikan kekayaan belum tentu diberikan kemampuan untuk sholat jamaah. Aku masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk berjamaah. Itu disyukuri. Kita asal tidur bisa nyenyak, belum tentu mereka orang-orang yang kaya tidurnya nyenyak. Kamarnya dikunci, rumahnya dikunci, punya gerbang dikunci lagi. Di depan rumahnya ada anjing lagi menjaganya apa? Untuk ngamanin Pak. Kita kan tidur aja, siapa yang mau maling? Kan ada ayam, ada entrok, kita biarin dan dipotong-potong kan. Itu adalah bentuk anugerah yang Allah berikan, tidak sama. Tinggal kita apa? Pandai bersyukur sekecil apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, belum tentu dikasih kepada orang lain. Maka syukuri. Yang kedua, kalau berbeda Allah memberikan rezeki kepada kita, kita juga syukurin. Alhamdulillah, saudara saya dapat rezekinya luar biasa. Kita doain, mudah-mudahan buat perjuangan. Begitu. Jangan syirik, wah jangan-jangan nyatul nih. Wah jangan-jangan manusia karena apa? Lintasan syaitoniah itu selalu ada biar kita itu senantiasa suudzon kepada orang lain. Supaya apa? Amal ibadah kita ini dihancurkan oleh syaitan. Ibadah kita, sholat jamaah kita menjadi hilang, menjadi hancur. Karena apa? Karena rasa hasud kita, karena ghibah kita, karena namimah kita, karena kesombongan kita. Itu yang akan menghancurkan pahala-pahala yang sudah kita tanam. Makanya setan senang. Kalau tetangga sedikit maju, wah semacam-macam pikirannya, lintasan setan itu. Maka akal itu harus menahan. Stop, ini setan. Tundukkan akal kita terhadap Al-Quran, tundukkan akal kita terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ini kagak bener nih setan nih. Kalau dibiarin, ngapal ini. Kristal. Kalau sudah dibiarin, akhirnya apa? Sudah dikit-dikit sukudon, dikit-dikit sukudon. Itu yang terus akan terbentuk dalam sikap kita, dalam kepribadian kita. Tapi coba rubah sikap kita senantiasa husnudzon kepada orang lain. Kita belajar husnudzon kepada orang lain, ditanamkan, dilatih sehingga ada permasalahan apa kita senantiasa husnudzon. Oh mungkin begini, oh mungkin begitu. Jangan langsung dia mau udah biasa, langsung memponis. Husnudzon. Wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa orang yang tidak pandai bersyukur dengan sesama manusia, la yashkurillah, tidak dihitung syukurnya kepada Allah. Tuh, bayangin, kata Rasulullah, orang yang melupain jasa manusia maka tidak dianggap syukurnya kepada Allah. Kita dulu bisa kerja karena siapa? Apakah kita langsung melamar sendiri? Mungkin ada dari saudaranya, mungkin ada dari tetangganya yang sudah ada di atas, kita di bawah, sini lamarnya saya bawa. Itu orang yang paling berjasa dengan kita, dan itu harus diperhatikan. Minimal ya sebulan sekali kopi, teh, rokok gitu. Sebagai apa? Rasa syukur kita. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Sampai bersyukur alhamdulillah sudah gajian, tapi yang membawa sampean bisa kerja, sampean kagak terima kasih. Itu pada daratan kita.
siapa orang yang paling berjasa dengan guru-guru kita yang bisa hari ini kita bisa membaca Al-Quran, hari ini kita bisa membaca Al-Quran dari abata, itu adalah yang paling berjasa dengan diri kita. Maka kalau kita pulang kampung, siapa guru saya yang masih hidup yang mengajarkan Al-Quran dulu, alif bata tajim, bisa membaca Al-Quran, itu yang merubah mentalitas kita, maka kita harus berterima kasih kepadanya. Kita berterima kasih kepada orang yang berjasa, yang membuat kita bisa menjadi asbab kita membaca Al-Quran, berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cuma alhamdulillah saya sehari bisa 2 juz, bisa 1 juz, 2 juz, 3 juz. Belum bersyukur kalau Allah tidak bersyukur kepada siapa orang yang membuat kita menjadi asbab bisa membaca Al-Quran. Kalau orangnya jauh, kirimin Fatihah. Ila ustadzi Fulan bin Fulan Al-Fatihah. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita. Jangan kufur, jangan kufur. Wa man la yashkurin nas la yashkurillah, wal jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Dan poin yang kelima di dalam hadis yang kelima ini, bahwasanya perkumpulan, berkumpulnya manusia dalam acara-acara kebaikan adalah rahmatun, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir di majlis taklim, majlis zikir, bentuk apa saja, majlis silaturahim, di situ diingatkan akan ayat-ayat Allah, disampaikan akan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Berkumpulnya mereka dalam suasana yang baik, dalam acara yang baik, rahmatun, akan mendatangkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya dalam kehidupan ini harus jamaah, harus berkumpul, harus kompak, satu visi, satu misi, organisasi di masjid, di lingkungan, termasuk di dalam rumah tangga, harus jamaah antara suami, istri, anak, harus kompak. Kalau masing-masing berbeda, istri minta begini, suami minta begini, anak minta begitu, jalan masing-masing agak beres. Artinya apa? Wal furqatu adzabun, perpecahan, terpisah, menyebabkan siksaan. Artinya apa? Gak bakal bisa jalan. Program-program yang luar biasa yang namanya RT, RW termasuk masjid tidak akan berjalan kalau satu visi, satu misinya antara sesama organisasi itu saling egois, masing-masing ide saya harus yang dijalankan, ide saya harus jalankan, nggak bisa. Semuanya ada musyawarah wasyawirhum fil amr, segala urusan itu harus dimusyawarahkan. Mana yang dan semua ide-ide itu baik, tapi mana dari yang baik itu yang terbaik untuk dilaksanakan. Maka itulah yang namanya jamaah, ada musyawarah, sehingga akan mendatangkan hasil yang mufakat, hasil yang memuaskan, dan akan diterima semuanya oleh masyarakat. Nah, berapa Allah yang diberikan. Ini hadis yang ke-25, poinnya pun ada 5. Barangkali saya bisa tutup